Saya akan panggilkan dulu teman saya yang pertama nih. Ada rekan saya bernama Ray. Halo Ray. Halo Bu Evi. Gimana nih ya? Ini mungkin teman-teman sahabat sabda juga di rumah perlu mendengarkan ya kesanmu ketika kamu belajar dengan AI untuk melakukan PA gitu ya. Jadi Ya, pengen tahu nih ya, pertama kali kamu lakukan ini kapan dan gimana nih kesannya? oke, thank you Bu Evi. Nah, jadi eh Bapak Ibu semua, aku mau sedikit sharing pengalaman tentang PA ya. Ya, kesan pertama yang kurasakan mirip seperti Bu Evi tadi. Eh, saya pribadi Bapak Ibu mulai PA itu ya di Sabda ini, PA dengan itu AI. Jadi menggunakan AI dan melakukan studi Alkitab ya baru di Sabda. Sebelumnya secara manual kurang lebih seperti itu, cari sendiri, eh, baca buku dan atau cari-cari artikel di internet. Nah, mulai pakai AI ya di Sabda ini. Yang kesan pertama dan mendasar adalah heran. Apa bisa Oh. AI berinteraksi dengan detail tentang Alkitab? Nah, itu eh, bisa dibilang skeptis bisa juga ya mungkin ya. Hmm. Jadi bertanya-tanya, masa iya AI yang seumum itu atau bisa jadi banyak orang di belakangnya dan belum tentu juga baca Alkitab, apa bisa menjelaskan tentang Alkitab atau isi-isi dari Alkitab. Tapi juga di sisi lain, saya mulai kesal sendiri Bapak, Bu Evi dan Kenapa? Bapak Ibu semua, karena makin menghabiskan waktu, kelamaan harus copy, karena eh, kan dua HP ya, jadi baca Alkitab, baca buka buka website dulu, jadi kelamaan. Menurut saya waktu itu kesan pertama saya. Tapi setelah mencoba, seperti Pak Max bilang tadi ya, coba aja dulu. Mhm. Jadi terus mencoba dan mengeksplor, maka muncullah kesan kedua dan kesan berikutnya dan seterusnya. Yang pertama jelas, akhirnya aku menemukan, wow, kagum, banyak hal yang baru, banyak hal yang ngeh gitu, baru ngeh waktu cari dengan AI. Jadi ketika eh, pendalaman Alkitab, studi Alkitab menggunakan AI, oh ternyata banyak insight-nya, banyak pengetahuan barunya, dan luar biasa. Bisa dimanfaatkan dengan baik jika kita bertanya sesuai dengan kebutuhan, khususnya untuk studi Alkitab dengan tepat seperti itu. Jadi kedua dan seterusnya itu mulai boom. Akhirnya baru dapat boomnya. Dan ternyata seru juga karena banyak kekreativitasan bisa dieksplor di dalam. Jadi bukan hanya tentang bagaimana pendalaman Alkitabnya, tetapi juga bisa dikembangkan mulai dari buat artikel, bahkan buat lagu, buat cerita tadi Ehud sempat singgung ya, buat cerita sekolah minggu. Jadi makin banyak bisa dieksplor melalui studi Alkitab ini. Jadi makin seru, makin kreatif. Itu Bu Evi kesan-kesan dari saya PA menggunakan AI. Mungkin Iya. saya boleh berikan contoh, Bu? Boleh, boleh gitu ya. Tapi mau tanya dulu nih, Rey. Ini kan Oke, apa? Tadi ada beberapa pertanyaan juga dari peserta. Kamu waktu melakukan PA dengan AI yang kamu gunakan pertama kali itu apa, Rey? AI-nya Bu, Iya, maksudnya. AI-nya. Oke. Ya, pertama kali saya pakai AI itu pakai ChatGPT sih. Dan sampai Oke. sekarang ChatGPT juga. Oke. Iya, jadi tadi beberapa pertanyaan ya bisa pakai ChatGPT, ada juga Perplexity juga dan Ya. macam-macam ya. Beberapa teman juga sudah menjawab. Ya. Oke, silakan kamu boleh bagikan contohnya nih, Rey. Oke, nah sebelum membagikan contoh, masuk ke langkah-langkah dulu yang biasa saya lakukan. Jadi yang pertama jelas berdoa. Studi Alkitab tanpa berdoa juga sia-sia. Mau pakai alat apapun, kalau kita tidak berdoa, ya percuma Bapak Ibu dan semua rekan-rekan. Dan kalau saya memulainya dengan membaca teks Alkitabnya terlebih dahulu. Jadi saya baca dulu eh, teks Alkitab yang mau saya studikan dan memahaminya secara pribadi. Jadi bagaimana saya memahaminya terlebih dahulu, itu saya istilahnya saya mau melihat dulu dari sudut pandang saya secara pribadi, apa yang saya dapat sendiri ketika membaca teks itu. Dan yang keempat baru mencarinya bersama AI. Jadi saya baru explore dengan AI ketika saya sudah mendapatkan eh, hal-hal yang bisa saya tanyakan kurang lebih gitu. Kalau tanpa membaca kan saya nggak tahu mau tanya apa. Seperti itu. Ini berikut tangkapan layar yang bisa yang pernah saya lakukan.
Pertama tadi Ibu Evi sempat singgung PA pertama kali atau studi Alkitab pertama kali itu membahas tentang amanat agung. Jadi ini yang pertama saya cari dan ini masih basic sekali lagi promnya ya apa adanya aja. Yang pertama saya cari versi TB2 karena versi TB2 kan belum ada cetaknya saya belum punya gitu. Jadi pertama Matius 28 ayat 16 sampai 20 versi TB2. Tak cari seperti itu. Baru saya tanyakan, apakah bisa menampilkan eksegesinya? Nah, langsung to the point. Jadi ketika saya tanyakan seperti itu, dipaparkanlah banyak hal. Eksegesinya mulai mulai di situ dipaparkan. Dan next, saya juga bertanya, seperti apa bahasa Yunaninya gitu. Saya coba tes gitu. Wow. Apakah AI ini tahu bahasa Yunani? Walaupun saya nggak mahir-mahir sekali, tapi coba aja. Nah, dan luar biasanya bukan hanya tulisan Yunani, tapi ada pronunsiasinya dalam bahasa Yunani. Jadi Hmm. memudahkan. Dan dari situlah saya explore lagi lebih dalam tentang spesifik baptisontes atau baptisannya. Nah, makanya saya tanya, apa akar kata dari baptis sontes itu? Jadi saya explore terus semakin dalam. Dan PA-PA berikutnya atau studi Alkitab berikutnya tentang Thomas ini juga salah satu contohnya. Jadi saya terus terus explore ya. Mhm. Ketika membaca bagian Thomas ini, next Thomas murid Yesus siapakah dia? Saya tanyakan. Terus seperti apa karakter si Thomas? Nah, karena tidak mudah percaya kan. Jadi saya mau melihat kedalaman Thomasnya dan konteks si Thomas konteks budayanya next. Nah, seperti apa konteks budaya Thomas saat itu? Jadi dipaparkan agamanya, pengaruh Romawi, dan masih banyak lagi. Jadi melalui itu saya sangat terbantu untuk mengerti dan memahami jauh lebih luas yang sebelumnya mungkin susah dicari atau saya susah mencarinya baik artikel maupun buku, apalagi kalau buku ya. Kalau tidak ada perpustakaan agak repot. Jadi dengan adanya AI itu sangat terbantu dan sampai saat ini pun kami dari Sabda itu mulai studi Alkitab menggunakan renungan dari Oswald Chambers. Jadi dari renungan itu ada teksnya itu distudikan dan renungannya juga. Itu saya juga coba explore tentang renungannya, apakah bisa renungan Oswald Chambers itu diringkas mungkin seperti itu. Next, nah saya minta untuk berikan 7 poin dari renungan ini, diberikanlah 7 poin. Next, lalu aku terus explore Bapak Ibu 7 poinnya seperti itu. Dan next, ya untuk berikutnya, bisakah kamu berikan pertanyaan reflektif dari renungan itu? Jadi saya meminta pertanyaan refleksi gitu. Tapi langkah-langkahnya tetap sama seperti sebelumnya. Jadi saya memahami terlebih dahulu, memahami sendiri baru bertanya. Jadi saya tanyakan. Dan ini untuk hasil studi sendiri ya Bapak Ibu. Jadi untuk didiskusikan juga. Lalu ini ini yang sesi serunya atau kreatifnya. Bisakah kamu buatkan puisi dari renungan walaupun typo tapi beruntung ChatGPT cukup pintar. Jadi masih bisa menangkap perintah dari saya gitu. Bisakah kamu buatkan puisi dari renungan tersebut dan dibuatkan. Dan di Sabda PA-nya ada kelompok masing-masing, jadi bersama dengan beberapa orang dan beberapa kali saya baca puisi untuk mengeksplor ya untuk meningkatkan kreativitas juga untuk seru-seruan juga supaya studi Alkitab itu tidak membosankan juga dan tetap seru dan fun. Itu sih Bu Evi. Wow, thank you Ray ya. Asik juga nih ya. Jadi Ya, kita bisa lakukan studi Alkitab baik secara personal dan tadi Ray juga bilang dengan kelompok PA. Jadi apa bukan berarti PA dengan AI ini kita cuma bisa lakukan sendiri ya. Bareng-bareng juga jauh lebih enjoy dan asik gitu.